Di antara munajat yang terus kita ucapkan kepada Rabbul Alamin adalah al-thabatu atau teguh jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepadanya. Itu jalan syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicaraan kita dalam fiqhul qulub pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah tentang al-istiqamah was-sabat. Istiqamah dan teguh berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap alaiha nahya wa alaiha namut. Atas itu kita menjalani hidup ini, dan di atas jalan pula itulah hendaknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pernyataan yang sering kita ucapkan, bahkan 17 kali kita baca sehari semalam, yang perlu untuk kita dalami. Bahkan para ulama dahulu mengarang ribuan halaman untuk menjelaskan dua kata tersebut, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah mengarang kitab berjudul Manazilus Sairin terkait dengan dua perkara ini, kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Jauziyah, dan namai Darijus Salikin. Kitab ini banyak jelaskan, susun ulang kembali, termudah untuk pahami, setelah mukhtasar, dan muncul pula tahzib, bahkan ada taqrib. Pembahasan pokok dalam kitab ini, usaha kita mendidik qalbu, adalah tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada senja ini, dan mudah-mudahan terus kita istiqamah dalam mengkaji ini, kita coba untuk apa yang ditulis oleh dua imam tersebut. Kata beliau, fala yakunul abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslain azimain. Seorang hamba tidak bisa sebenar-benar mewujudkan iyyaka na'budu atau berhakikat di dalam iyyaka na'budu, nyatakan hanya kepada engkaulah kami menyembah, itu terjemahnya. Tapi dia tidak akan sampai pada hakikat peribadatan dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa bi aslaini azimain, melainkan dengan dua pokok yang sangat agung, yaitu dua modal utama yang harus dimiliki oleh hamba, dan ini adalah asal. Tanpa ini seorang tidak bisa mengatakan dia sebenarnya menjalankan iyyaka na'budu. Ini apa? Itu hanya sebatas ucapan saja, tapi hakikatnya tidak ada kalau dia tidak dua perkara ini. Nah, itulah kata Ibn Qayyim rahimahullah, itu adalah aslaini azimain,
asal yang sangat agung. Mutaba'atur Rasul. Pertama adalah mutaba'ah ar-Rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah kepada Allah tidak bisa kita lahirkan dengan cara kita, dengan kreasi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menentukan cara bagaimana kita menyembah. Tidak ada hak manusia yusyarri' nafsihi, syariat untuk dirinya, apalagi untuk lain. Begini cara saya. Ini saya ingatkan kepada kita agar yang utama dari ibadah ini, katakan asal, bahkan kaedah mendasar yang harus dipegang teguh oleh siapa saja yang akan beribadah dan menyatakan dirinya beribadah kepada Rabbul Alamin. Yang pertama mutaba'atur Rasul. Tsani, dan yang kedua adalah al-ikhlasu lil ma'bud. Mengikhlaskan amal perbuatan tersebut hanya untuk yang kita sembah. Baru kalau dua itu terwujud, baru kita mendapatkan hakikat dari iyyaka na'budu. Kalau kita buat syariat sendiri dalam beribadah dan kita katakan iyyaka na'budu, berarti kita telah meruntuhkan pondasi. Yang siapa yang mengatakan bahwa yang kamu lakukan itu adalah ibadah kepada Allah? Dari mana kamu tahu Allah Subhanahu wa ta'ala meridai dirimu dengan perbuatan yang seperti itu? Dari mana kamu dapatkan bahwa dengan cara seperti itu engkau mencari ridha Allah dan engkau akan menemukan Allah dalam ibadahmu? Tentu tidak ada. Selain kalau orang itu mau jujur, alasan yang dia kemukakan kan nyaman pula terasa. Temukanlah orang beribadah dengan berbagai cara. Sekarang kan banyak orang salawat diiringi gitar, pakai joget sedikit. Siapa yang mensyariatkan kepadamu begitulah kamu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tidak ada. Terus dari mana kamu datangkan cara beribadah seperti itu? Jujur mereka mengatakan alasannya yang pertama adalah waris yang diterima, tradisi yang telah turun berjawab dari generasi ke generasi, tapi tentu bukan tradisi yang diterima dari Rasul, para sahabat dan para a'immatul mujtahidin. Jelas tidak. Kalau ditelusuri kita akan tahu awal pertama yang membuat ini adalah si fulan, awal yang pertama membuat cara begini adalah si fulan. Padahal di dalam kajian ilmu usul kita sudah bersepakat bahwa qaul atau perkataan siapapun setelah sahabat tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai hujjah syar'i. Qaul siapapun
setelah sahabat tidak ada yang bisa menjadi hujjah. Kalau ada orang mengatakan qala fulanun, si fulan berkata, ulama ini berkata, diunjukkan beribu kitab sekalipun, yang menjadi hujjah sudah disepakati oleh ulama. Yang pertama adalah qaulullah wa qaulur rasul, perkataan Allah dan perkataan Rasul. Kemudian berikutnya adalah qaul sahabat, perkataan sahabat. Kemudian berikutnya adalah qiyas, ijma' dan lain-lain. Tidak ada di dalam senari, di dalam urutan yang menjadi dalil hukum, memberikan petunjuk kepada kita di dalam beragama melebihi dari qaul sahabat, kecuali ijma' para ulama, dan itu persyaratannya jelas-jelas cukup rumit, karena ini dikatakan ijma' dan ijtima'. Ijma' itu adalah perhimpunan, berhimpunnya kelompok orang, ijtima'. Kita ini sekarang sedang berijtima' namanya di dalam surau ini. Para ulama berkumpul, berhimpun, ijtima' namanya. Tapi ijma' kan itu. Ijma' adalah ittifaqu jami'il mujtahidin hadhihi al-ummah atau min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin min al-usuri ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin. Ini katakan ijma', kesepakatan seluruh mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat. Kapan? Satu generasi fi asrin minal usur, masa dari masa-masa ba'da wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi tidak ada ijma', tidak berlaku. Kenapa? Karena Nabi masih hidup. Ada keraguan, balik kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para sahabat kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang menjadi pertanyaan, kembali kepada Rasul, dan datanglah wahyu, apakah dalam bentuk Al-Quran. Quran sering kita temukan, istaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu. Dan di dalam sunnah Nabi, berarti masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi para sahabat bisa merujuk kepada Rasulullah, landasan hukum mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah nanti dapatkan wahyu dari Allah, tunjuk dari Allah dalam bentuk apa? Quran, atau wahyu dalam bentuk makna, dan beliau jelaskan dengan ta'bir beliau yang kita kenal kemudian sunnah beliau. Jadi ijma' terjadi kapan? Setelah wafat Nabi, fi asri minal usur. Suatu generasi, suatu masa setelah, atas apa? Ala hukmin, suatu hukum, waqi'atin, pada suatu peristiwa. Tapi kalau yang disebut dengan perkataan siapakah yang bisa menjadi hujjah? Bisa menjadi hujjah itu adalah perkataan Allah, yaitu Al-Quranul Karim, perkataan Rasul, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah siapa? Perkataan sahabat, qaulun sahabi. Lebih dari itu, perkataan tidak hujjah. Baru bisa diterima perkataannya apabila ia bersandar kepada dalil-dalil. Itulah makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan sikap tawadhu' beliau jelaskan hakikat ini. Apa kata beliau? Apabila kamu menemukan hadis yang sahih, atau temukan perkataanku tidak bersesuai dengan hadis yang sahih, maka campakkan saja perkataanku ke dinding, lemparkan dan hancurkan. Ada sebagian orang mengatakan itu kan hanya ucapan tawadhu' Imam Syafi'i. Tidak hanya sebatas tawadhu', tapi itu adalah hakikat bagaimana seseorang beragama. Kenapa? Karena kita meyakini betul
bahawa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum kecuali Syiah yang menambah maksum, orang-orang maksum dalam keyakinan mereka yang mereka sebut dengan imam-imam mereka. Yang Syiah 12 ya sampai 12 imam. Tapi di luar dari Syiah, kemaksuman hanya berada pada Nabi dan Rasul, tidak ada pada manusia lain. Nah, kalau akan dikatakan maksum juga, ya pada kelompok mana? Kan kelompok firqah ini, tapi adalah kelompok umat Islam secara keseluruhan yang dikatakan ijma' berdasarkan kepada hadis Nabi, dan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umatku, bukan sebahagian. Sekarang ini kan ada pula kelompok yang merasa mereka maksum pula. Kalau mereka yang berpendapat orang salah semua, dia saja yang benar. Jadi tidak ada jaminan. Jadi karena itu, ketika kita membuat sesuatu ibadah, maka tentu yang menjadi ikutan kita, kalau kita ingin berhakikat di dalam ucapan kita, di dalam munajat kita, iyyaka na'budu, mau kita jabarkan dan kita praktekkan dalam kehidupan, maka dua asal ini atau dua pokok mendasar ini harus wujud di dalam keseharian kita, dalam sikap perilaku. Yang pertama, mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan katakan kemudian kita berijtihad pula. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, dan beliau meninggalkan kita alal mahajjatil bayda, di atas jalan yang putih terang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang, la yazighu anha illa. Ya, ada yang tergelincir darinya melainkan orang yang bidah. Yang kedua, al-ikhlasu lil ma'bud. Ikhlas teruntuk amal tersebut, baik perbuatan maupun perkataan, hanya untuk yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, fahadha tahqiq iyyaka na'budu. Begitulah hendaknya kalau kita mau mencapai hakikat dalam perkataan kita, dalam perilaku kita, dalam sikap kita. Karena dua itu harus terwujud. Namun dari sisi kenyataan, wan nasu munqasimuna bihasabi hadainil aslaini aidan ila arba'ati aqsam. Itu teorinya. Tapi kalau kita perhatikan manusia akan terbagi kepada 4 pembahagian kalau kita memakaikan teori tadi. Betul, orang beribadah dengan iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami menyembah, maka akan ada 4. Yang pertama adalah ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Ini penting di dalam hidup kita. Nah, banyak orang terkadang mendakwakan diri, niatnya baik, maka cukup niat baik saja, tapi cara mewujudkan niat itu tidak baik. Niatnya disyariatkan, tetapi wasilah untuk mencapai niat tidak disyariatkan. Bagaimana? Karena itu, ketika kita pakaikan 2 pokok mendasar tadi, maka manusia akan terbagi kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Ada sekelompok orang yang memang ikhlas dan berkomitmen mengikuti Rasulullah. Inilah orang yang ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka. Itulah orang yang sebenarnya benar-benar mewujudkan iyyaka na'budu pada diri. Ikhlas, mutaba'ah. Sering orang bertanya, saya mau mengamalkan begini. Dari mana kamu dapatkan amalan seperti itu? Saya ditunjukkan oleh orang secara berzikir begini. Bagaimana caranya?
Ambil nafas, tahan begini sekian kali, kemudian hembuskan, pejamkan mata, bayangkan begini. Katakan, min aina, dari mana kamu dapat? Nah, betapapun orang terkadang mendakwakan, oh dengan inilah dia sampai, perasaannya akan berbeda, situasinya akan berbeda. Siapa yang tidak mencoba tidak akan merasakan. Terlepaslah nanti teori-teori yang dipakai. Cobalah dulu, masuklah dulu, tidak akan tahu. Tapi yang pertama sebelum kita masuk ke suatu jalan, apa yang harus kita ketahui? Jalan kemana itu? Jadi jangan mau kita dibawa ke suatu jalan yang kita kemudian dituntunnya membutalah di sini. Kamu baru tahu setelah kamu berada di situ. Tidak demikian Islam. Islam didakwahkan ala basirah. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah ala basiratin, di atas apa? Di atas basirah, di atas bayyinah. Di atas suatu jalan yang bisa dipandang dengan hujjah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf itu ayat 108, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku, aku ajak kamu sekalian kepada Allah ala basirah. Jadi tidak tepat kalau orang mengatakan bahawa jalan kepada Allah itu tidak bisa dijelaskan dengan hujjah, tidak bisa ditunjukkan dengan dalil. Sebagian orang terjebak dengan itu. Sehingga kalau ada ulama yang menjelaskan ini, dia kulit-kulit saja karena dia belum pernah mencoba. Lahirlah kaedah-kaedah al-mutadzawwik, orang yang merasakan tidak seperti orang yang melihat. Ingat, iko bukan sambarandang, tapi jalan menuju kepada Allah. Dengan apa orang diseru? Tidak dengan cara dan tanya-tanya dulu, bantah-bantah. Ikut Islam. Sallallahu alaihi wasallam akan menjawab kepada orang-orang yang bertanya tentang Islam. Masuk Islam, turun Islam, banyak nak tanya. Apa? Dengan fikiran dan rasa. Bayyinah, bukti kebenaran bahwa inilah di teori yang selama ini dikembangkan. Jarat orang kalau sudah di dalam, maka nanti ditutuplah mata dengan kebutaan akal dan dianggap mata batinnya terbuka dengan berbagai macam, dengan cerita karamat. Kalau dimatikan dulu, tidak adanya yang sampai menghardik malaikat maut, berbagai macam cerita yang semua itu kalau kita kembalikan kepada hujjah syariah pasti tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Bukankah dalam masalah kegaiban telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa percaya? Setelah bolak-balik orang umrah dan haji 4 jam. Kalau Jumat di sini, kemudian dia pergi Jumat pula ke Makkah, dia salat duha di situ. Nah, dia tidak lagi berkembang. Sekarang kan mulai dianalisis orang. Ada yang dia antara Maghrib dan Isya khatam Al-Quran sampai sekian puluh kali. Dia hitung orang pada jarak sejam, pada jamnya, jaraknya antara Maghrib dan Isya. Berapa second, berapa detik orang butuh mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Nah, kemudian dikalikan orang
ikonya tidak sedang membaca Al-Quran sekian kali, sedang menghayal membaca. Membaca Al-Quran dalam waktu sekian jam, sekian puluh kali khatam, orang tidak. Nah, yang menarik, mengapa orang-orang mempercayai seperti itu? Jawabannya sederhana, bukan basirah, bukan hujjah. Alasannya apa? Dia tidak sama levelnya dengan mematikan. Nah, makanya ada kaedah kepatuhan kepada guru yang dinaikkan kepada tingkat ghulu, berlebih-lebihan. Kun baina yaday syekhika kal mayyiti baina yadil mughassili. Itu sering. Jadilah engkau di hadapan gurumu seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Jangan lawan-lawan. So, kalau dibantah guru, saya dalam hati iyo dan indah, tidak sampai beko. Nah, teori-teori ini ujung-ujungnya adalah membuat orang menjadikan gurunya semata sebagai panutan, kemudian tingkatkannya bahkan melebihi posisi Rasul. Tapi mereka tidak akan mengakui, oh tidak, kami tidak sampai ke situ. Tapi sikap dan perilakunya menunjukkan hal demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berhak dipertanyakan oleh para sahabat. Riwayat yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan dalam perang Badar, ditanyakan orang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ini engkau lakukan atas petunjuk wahyu atau ini adalah strategi yang engkau pertimbangkan di dalam peperangan? Dan Nabi, ini strategi. Ya kalau begitu ya Rasulullah, saya usulkan di sana. Nah, kalau dipakai kaedah tadi, tentu tidak sampai sahabat nak bertanya ke hakikat. Tapi mereka tidak akan terterima kisah itu. Dan mereka cari takwilnya berbagai macam. Tapi yang jelas, kalau kita lurus dalam melihat peristiwa itu, Nabi saja dipertanyakan. Berhak marah ke Nabi? Tidak. Bahkan ditanya, ya Rasulullah, apakah ini tempat anzalakallah, Allah yang memberikan petunjuk kepada engkau di sini tempatnya, atau ini adalah engkau yang memandang melihat dengan strategimu, pertimbanganmu maka di sini? Kata Nabi, bal khida, ini adalah strategi saya. Jadi kalau begitu ya Rasul, tidak di sini posisi yang tepat, di sana. Kalau dipakaikan kaedah tadi, jadilah engkau di hadapan gurumu bagaikan mayat di hadapan tukang mandikannya. Kalau itu pula yang akan menjadi syarat seseorang sampai kepada hakikat iyyaka na'budu, sampai kepada ma'rifah terhadap yang ma'bud dan berbagai macam istilah yang dilahirkan, tentu sahabat yang mempertanyakan posisi tadi itu telah melanggar tuh. Nah, mengapa sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak begitu? Ada orang hari ini hanya di hadapan gurunya yang tidak maksum menempatkan diri pada posisi. Nah, makanya ajak kita semua beragama ini bukan berarti kita kemudian diindoktrinasi, menyingkirkan berbagai macam potensi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Banyak contoh-contoh bagaimana adab sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Tidak terhalang mereka untuk istifsar, meminta penjelasan. Tidak terhalang mereka untuk meminta keterangan lebih lanjut apabila ada keraguan. Tidak terhalang para sahabat itu untuk mengemukakan pendapat mereka yang terkadang Nabi SAW kita temukan tidak menolak pendapat. Begitu hubungan sahabat dengan Rasulullah, padahal mereka tahu Rasul SAW adalah utusan Allah yang menerima wahyu darinya. Siapa saja yang punya konsep seperti itu,
Bukan hanya satu kelompok. Kelompok yang muncul-muncul juga begitu. Juga sekarang sa gurunya berfatwa, bantu Nabi yang berfatwa. Dulu seolah-olah adalah kebenaran mutlak. Nah, tapi kalau itu benar-benar kita renungkan dengan baik, sebenarnya kita menemukan bahwa cara seperti itu tak sesuai dengan tuntunan Rasul. Apapun, jangan hanya difahami kelompok tertentu. Yang sekarang keduanya berdebat, kadang terjebak dengan apa? Melebih-lebihkan guru. Kunci bagaimana kita bisa betul-betul hanya kepada Allah, penyerahan diri kita, konsepnya guru tetaplah guru, bukan Nabi. Tempatkan dia pada posisi guru, ihtiraman, penghormatan kita kepadanya karena ilmu, bukan karena kemaksuman, bukan karena dia tidak pernah salah. Kalau kamu akan mencari guru yang tidak pernah keliru, tidak pernah salah, kamu tidak akan berguru selamanya dalam hidup. Kalau ada orang nak berguru, tapi dia cari guru yang tidak pernah keliru dan salah, sampai mati nak usul guru dia. Tak ada lagi orang yang maksum di dalam hidup. Mati tidak. Tidak ada manusia. Kullu bani Adam la khata'. Tiap atau seluruh anak Adam itu tentu tersalah. Kali kita pada kitab Madarijus Salikin. Jadi kelompok pertama yang benar-benar secara hakiki mengamalkan iyyaka na'budu, kalau dia memakai kedua itu, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Itulah orang yang berhakikat di dalam iyyaka na'budu. Jadi kalau dia katakan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, ikhlaskan lillah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu orang tersebut fa'amaluhum kulluha lillah wa aqwaluhum lillah wa ata'uhum lillah wa man'uhum lillah wa hubbuhum lillah wa bughduhum lillah. Orang yang seperti itu akan jadi amal mereka itu lillah, perkataan mereka itu lillah, pemberian mereka itu lillah, mereka menghambat, menghalang. Jadi bukan hanya memberi saja. Mengapa mereka tidak memberi? Juga lillah. Bukan karena bakhil. Makanya saya berulang kali mengajakkan muslimin untuk menyadarkan orang yang meminta-minta di jalanan, jangan dikasih juga. Bukan karena bakhil. Kalau mau memberi juga ke masjid, turun, pergi ke halaman masjid itu, cari kotak infaknya, masukkan. Kalau tidak, mereka tidak sadar-sadar bahwa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Membiasakan orang melakukan demikian. Ini caliklah. 17 Agustus, kerosi berserak-serak tengah jalan. Entah uncang ke tidiang tu, menjek pinang. Sudah perbuatan menjek pinang itu tak ketuju dia awak. Orang penjajah menggalak-galakkan awak dulu, awak pijak-pijakan seperti itu. Dijadikan tradisi dan kebanggaan. Perayaan 17 Agustus. Perayaan atas apa? Kemudian baca rohnya, hadiahnya. Uncang ke tidiang tengah jalan. Nah, kalau orang betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak mau memberi bukan karena bakhil. Dia timbang apakah dia memberi di jalan yang diridai Allah, apakah cara memberi dia diridai Allah Subhanahu wa taala, apakah tujuan memberi dia lillah.
Jadi memberi lillah, menghalangi juga lillah. Faman'uhum lillah wa hubbuhum, benci juga karena Allah, cinta juga karena Allah. Hubbuhum lillah wa bughdhuhum lillah. Orang yang berhakikat dengan iyyaka na'budu jangan dikatakan sejuk-sejuk saja. Marah juga lillah. Apakah ada marah lillah? Iya. Nabi saja marah. Banyak hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan wajah yang memerah. Bahkan dikatakan tidak pernah saya melihat Rasulullah lakukan atau memberikan nasihat dengan kemarahan yang